Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma syanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa bati'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Amin Nagasari, Sayyidatil Walidah, ibu saya tercinta Nyai Hajjah Nur Laila. Semoga Allah sehatkan rohani dan jasmaninya, Allah panjangkan umurnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Ahmad Zainuddin Bakri yang saya hormati dan saya ta'zimi, Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman, Kiai Haji Mas Hanan Said, beserta seluruh keluarga besar yang saya hormati dan ta'zimi, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Nagasari, Kiai Haji Masduq Nuruddin Hasbullah, Lora Alwi Nuruddin Hasbullah, beserta Dewan A'wan Pondok Pesantren Darul Amin Nagasari, Kiai Mahbubur Rahman Khairuddin, Kiai Badri Hashim, Kiai Hikam Athaillah Zaini, Lora Ahmad Khairul Amin, Lora Nurul Latuf, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Amin Nagasari. Semoga beliau semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemateri kita, tamu kehormatan kita pada malam hari ini, pemateri yang pemateri pertama yang diundang kedua kalinya ke Pondok Pesantren Darul Amin Nagasari. Setelah sebelumnya beliau telah mengisi acara seminar yang diadakan oleh teman-teman OSIS beberapa bulan yang lalu. Beliau adalah Raden Kiai Haji Ismail Askholi yang insya Allah akan kembali menyirami kita dengan penafsiran-penafsiran indah yang merupakan spesialisasi beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya sehingga beliau tetap istiqomah di dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan perjuangan para ulama, para masyayikh, terkhusus perjuangan Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga pendidikan Islam, beserta seluruh lapisan masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, adik-adik santri putra maupun putri yang saya cinta, sayangi dan saya banggakan. Salam penghormatan terkhusus saya persembahkan kepada seluruh panitia Mimbar Santri 5, para alumni dan simpatisan yang terhimpun dalam organisasi saudara Satuan Alumni Darul Amin, beserta segenap dewan guru, tenaga pengajar dan seluruh pihak yang ikut mengambil bagian di dalam terselenggaranya acara ini. Dengan penuh rasa hormat dan apresiasi, saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, kerja keras, dan semangat luar biasa yang telah ditunjukkan untuk menyukseskan acara ini. Bersama-sama kita telah menyaksikan hasil kerja nyata yang tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga ketulusan hati dalam mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk Darul Amin. Semoga seluruh usaha yang telah dicurahkan menjadi berkah dan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih banyak telah menjadi ujung tombak kesuksesan acara ini.
Semoga keikhlasan, ketulusan dan kontribusi Anda menjadi bagian dari kesuksesan besar Darul Amin di masa depan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyaksikan acara opening seremoni mimbar santri 5 dengan tema membumi dalam hikmah, menjulang dalam prestasi, dengan nuansa yang sedikit berbeda dari mimbar-mimbar sebelumnya. Jika di mimbar santri sebelumnya kami lebih memilih warna terang, warna biru di mimbar pertama, merah di mimbar kedua, hijau di mimbar ketiga, biru muda, biru langit di mimbar keempat, maka di mimbar santri 5 kali ini kami lebih memilih warna coklat yang cenderung gelap dengan elemen tanah sebagai simbolnya. Karena memang begitulah kehidupan dengan berbagai macam nuansa di dalamnya. Ia memiliki warna terang, juga memiliki warna gelap. Ada siang pun juga ada malam. Hukum kausalitas yang tak pernah tergantikan. Terang bukanlah puncak, gelap juga bukan akhir dari cerita. Tanpa siang malam akan menyeramkan, namun tanpa malam siang akan membosankan. Banyak sekali hal yang tidak bisa dilihat kecuali di saat terang, namun tidak sedikit hal yang tidak bisa dilihat dan difahami kecuali di dalam kegelapan. Rubama waradati dzulamu alaik liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaik. Seringkali Allah menghadirkan kegelapan ke dalam kehidupan kita untuk mengenalkan kita kepada nikmat-nikmat yang bahkan sebelumnya tak pernah kita pikirkan. Bahwa di dalam kegelapan, ketika tidak ada lagi yang sudi mengulurkan tangannya untuk kita, tangan pertolongan Allah lah yang setia menuntun kita menuju ujung yang penuh dengan cahaya. Yang pasti, ketika kegelapan malam semakin pekat, itu pertanda sebentar lagi fajar akan tiba. Sedangkan tanah, elemen tanah yang merupakan simbol mimbar santri 5 adalah sumber kehidupan. Dari sanalah kehidupan bermula. Tanah adalah tempat di mana akar menancap, benih-benih tumbuh, dan keberkahan mengalir tanpa henti. Di dalam kesuburannya, tanah memberi tanpa meminta. Ia merelakan dirinya menjadi pijakan, menjadi tempat bertumbuhnya harapan, bahkan menjadi pelipur lara bagi alam yang terluka. Tanah mengajarkan bahwa memberi adalah kebesaran jiwa, bahwa hidup adalah tentang menciptakan kehidupan yang lain, dan bahwa keikhlasan adalah kekuatan yang tak terlihat. Pesantren adalah tanah, tanah subur bagi para santri, tempat di mana mimpi-mimpi besar ditanam dan cita-cita mulia tumbuh menjulang. Ia bukan sekedar tempat menimba ilmu, tetapi ia adalah ladang tempat iman disemai, akhlak dipupuk, dan jiwa dibentuk. Disinilah, di bawah naungan, di bawah bayang-bayang keikhlasan, ketulusan, dan bimbingan, setiap santri belajar merangkai masa depan yang penuh dengan harapan. Pesantren adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang rindu pada kebenaran, tempat di mana setiap santri belajar menjadi pribadi yang bukan hanya bermimpi tetapi juga berjuang. Tidak hanya belajar tetapi juga menginspirasi. Ia adalah tempat di mana takdir manusia dibentuk bukan sekedar untuk hidup, tetapi untuk membawa perubahan yang berarti bagi dunia. Ketika ketakutan menyelimuti hati, pesantren datang sebagai cahaya, memberi keberanian untuk melangkah. Ketika kesepian melanda, pesantren membuka pintu-pintu kehangatan, menghadiahkan sebuah keluarga yang tidak hanya terikat oleh darah, tetapi oleh cinta, doa, dan perjuangan yang sama. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tanah juga adalah merupakan simbol kerendahan hati yang luar biasa. Ia selalu berada di bawah, dia tidak pernah mencari pujian, namun anugerah-anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia bersumber darinya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard
wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang berpasangan dan berbagai macam ciptaan, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari apa yang ditumbuhkan oleh tanah, dan dari diri mereka sendiri, dan juga dari apa yang tidak mereka ketahui. Kerendahan hati tanah terdapat pada kemampuannya menerima segala hal tanpa syarat. Ia menerima hujan yang menyejukkan, dedaunan yang jatuh, bahkan kotoran dan limbah yang membebaninya. Namun alih-alih mengeluh, tanah mengolah semuanya menjadi kehidupan baru, menumbuhkan pepohonan yang rimbun, bunga-bunga yang indah, dan buah-buahan dengan berbagai manfaat. Tanah tidak pernah menuntut perhatian, namun ia adalah alasan dibalik setiap sesuatu yang berdiri kokoh. Ia tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Ia cukup hadir sebagai pijakan yang tak tergantikan dan sebagai fondasi yang menopang. Seorang mukmin sejati adalah dia yang menyambut setiap takdir dengan hati yang lapang. Ia menerima segala hal yang datang kepadanya dengan kerendahan hati dan kasih sayang. Ia tidak menolak ujian, tidak angkuh dalam nikmat, dan tidak gentar dalam cobaan. Dalam kerendahan hatinya, dalam kesederhanaannya, ia memahami bahwa segala hal yang datang dalam hidup adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan diri dan kematangan iman. Seperti tanah yang menerima hujan ataupun kemarau dengan kesabaran, seorang mukmin sejati menjadikan setiap pengalaman sebagai ladang kebaikan, mengolahnya dengan ketulusan, dan mengembalikannya kepada dunia dalam bentuk cinta, hikmah, dan keberkahan. Dan pada akhirnya tanah adalah pengingat yang sunyi namun penuh arti. Tanah mengajarkan kita tentang awal dan akhir, tentang asal dan tujuan. Dari tanah kita dilahirkan, tumbuh dan menapaki perjalanan kehidupan. Di atasnya kita mengejar impian, menanam harapan, dan merangkai cerita. Namun seiring waktu berlalu, kita diajak untuk merenung bahwa setinggi apapun kita melangkah dan sejauh manapun kita pergi, pada akhirnya kita akan kembali ke dalam pelukan bumi yang tenang. Bumi, tanah tidak pernah menolak kita. Dia menerima setiap jejak yang kita tinggalkan, setiap air mata yang jatuh, dan setiap kebahagiaan yang tertanam. Ia menjadi saksi bisu atas segala perjuangan dan pencapaian kita. Dan ketika waktunya tiba, ia akan kembali merengkuh kita ke dalam dekapannya dengan kehangatan yang sama seperti saat pertama kita hadir ke dunia. Tanah mengajarkan kita kebijaksanaan terbesar dalam hidup, bahwa keabadian bukan milik kita, tetapi kebaikan yang kita tinggalkan akan tetap hidup dalam setiap butiran debu dan setiap pijakan dari generasi yang datang setelah kita. Maka selama masih berpijak, mari jadikan hidup ini berarti, agar saat kembali ke tanah kita meninggalkan jejak yang abadi, membumi dalam hikmah, menjulang dalam prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.